warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita bisa jumpa kembali di hari ke-6 6, yaitu pembahasannya nanti tentang sport education model atau biasa disebutnya SEM. Bagaimana SEM itu nanti dilaksanakan, bagaimana kriterianya, bagaimana ketentuannya, kemudian endingnya itu bagaimana pelaksanaannya, dan akhirnya SEM tersebut outputnya bisa diterapkan di peserta didik kakak di satuan pendidikan. Oke, ya sebelum mengawali tatap muka pada pagi hari ini, kita buat terlebih dahulu agar pembelajaran di tatap muka pada pagi hari ini sampai nanti sore berjalan dengan lancar. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, kakak, kita dijadwalin mau nggak? Jadwalin Pak. Tiket Bagian ini bakal snacknya udah buka. Oke, setelah memiliki kelompok masing-masing, akan membaca depan modul materi membaca depan materi pembelajaran 1 di modul kakak. Di yang modul yang sasar yang 2.5 Kak. Kemudian apakah kakak sudah mendapatkan gambaran seperti apakah SEM pembelajaran itu Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Kami dari kelompok Terselop akan memaparkan modul 2.5 mengenai model SEM pembelajaran. Yang pertama, SEM memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan, permainan setelah memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Kakak nanti menanggapi. Peserta didik juga dapat mengeksplorasi berbagai peran seperti pemimpin, pelatih, manajer, wasit, dan penonton. Demikian pemaparan dari kelompok kami model SEM pembelajaran modul 2.2 P1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kamera jadi gigir. Monggo yang menanggapi. Rin, apa Rin? Kadit, monggo. Karinanto. Jangan suci ya. Monggo. Bisa diterangkan lagi apa pengertian dari SEM yang pertama itu? Oke. Pengertian dari SEM itu sudah
Ayo nang sing dhuwur. Nah, pendekatan pembelajaran PJK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap. Nah, pertanyaan dari saya, pengalaman belajar yang lengkap itu seperti apa? Dalam sains itu kan nanti akan dibagi sesuai dengan tugasnya. Jadi porsinya ya. Nanti ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi penyelenggara, ada yang menjadi atletnya juga, dan ada yang menjadi supporter. Jadi itu dalam SEM itu kita ajarkan di sekolah bahwa nantinya itu kegiatan SEM ini nantinya akan dilaksanakan oleh siswa tersebut pada saat di kehidupan di masyarakat. Ini tujuan yang nyata, benar-benar nyata yang akan nantinya dialami oleh siswa tersebut pada saat terjun ke masyarakat. Mungkin seperti itu. Mungkin ini perlu digalakkan karena Indonesia itu kan banyak belum pernah menjadi pelatih tapi suka mengolok pelatih. Nah, mungkin tidak hanya Bukannya main dulu aja. Oke, sudah? Ada lagi? ada lagi kan? Wah, bagus sekali. Ada lagi ya saya. Pembelajaran SEM di kelas SD itu terjadi di kelas berapa? Kalau kelasnya, kalau pembelajaran, kalau SEM untuk kegiatan tersebut di SD saya mengadakannya itu di kelas tinggi. Adapun cabangnya kita mengikuti kegiatan yang sekiranya motorik anak kelas tinggi besar itu kelas 4, 5 itu bisa. Tapi kalau untuk kelas bawah itu yang berperan adalah wali kelasnya untuk SEM tersebut. Jadi wali kelas sebagai semua perancang, semua pelaksana dan sebagainya. Tapi kalau kelas tinggi itu biasanya dilaksanakan di kelas 4, 5, dan 6 itu berkegiatan setelah semester selesai, masa jeda 1 minggu untuk kegiatan itu kita mengadakan yang namanya SEM seperti ini. Ya, karena mungkin kelas rendah tidak bisa untuk menjadi atlet, ya bisa dijadikan menjadi supporter. Bolehnya. Intinya yuk harus kita libatkan semuanya. Terima kasih dari Bapak Was. Was. Dari kelompok Satu. Alas dia lo buyut diambil. Pertanyaannya, Kak Renanto, itu bagus sekali. Dikodil. Kan bukan rendah, saya cuma tadi harus biru saja. Biru saja ya terserah mau dieksplorasi boleh, tidak juga silakan. Oke, moga kakak yang kelompok mana ini? Kelompok tulis ya, kelompok 2. Lagi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil daripada diskusinya, yaitu tentang modul 2.5 tentang model pembelajaran sport education yang nanti akan dipaparkan oleh Kakak Renanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan coba menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang model pembelajaran sport education. Yang pertama, penerapan SEM dalam pembelajaran PJK sangat penting karena satu, peningkatan keterlibatan siswa mendorong aktif lebih dan terlibat dalam proses belajar dengan
7 komunikator dengan pihak terkait sebagai jembatan komunikasi siswa, guru, dan orang tua. 6. Apa peran murid dalam pembelajaran PJOK melalui SEM? Dalam SEM, murid tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam proses belajar mengajar. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Beberapa peran utama murid dalam SEM. Anggota tim, setiap murid. Yang pertama anggota tim, yang kedua atlet, yang ketiga ofisial, yang keempat manajer, yang terakhir dominan olahraga. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Saya dulu ya berkaitan dengan SEM yang itu kan bagaimana caranya untuk mengukur efektivitas pembelajaran PJOK melalui SEM tersebut, untuk mengukur maksudnya Jawabannya mudah saja, yang mudah saja. Yang saya jawab terima kasih Pak Rahman, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali tentang efektivitas tadi. Tentunya sebagai guru kita harus yang pertama itu merencanakan. Jadi direncanakan terlebih dahulu, kemudian disusun daripada kegiatan tersebut agar bisa berjalan dengan lancar dan juga apa yang diharapkan itu sesuai. Seperti halnya perencanaan lomba yang akan diadakan, susunan panitia, dan yang lain maupun bisa ditambah. Dan yang lain. Kan beri jawab namanya penyembuhan masih efektivitas mungkin seperti ini. Efektivitas dalam pembelajaran SEM ya, terutama untuk yang siswa putri yang cenderung kurang aktif, itu bisa dikasih tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada yang misalkan kita latihan membuat pertandingan, berarti otomatis cara membuat gagasan terlebih dahulu bisa untuk yang perempuan. Kemudian nanti ada yang terlibat sebagai sebagai yang memimpin pertandingan atau wasit. Kemudian ada juga yang sebagai supporter. Kemudian lombanya misalkan bisa yang menekankan siswa itu aktif bergerak, misalkan dalam perlombaan bisa izin menambahkan. Jadi yang namanya di suatu kegiatan atau di SD itu beberapa macam karakter siswa. Yang pertama, terkadang ada siswa, suatu contoh yang akan diadakan besok petang itu ada yang anak benar-benar penasaran dan ingin mengikutinya. Ada yang anak terkadang saya tidak minat. Ada yang bisa bicara, itu nanti kita kita terapkan pada saat pelaksanaan itu. Sing pinter berbicara bisa menjadi kepanitiaan. Dia yang bagus dalam semangat dalam pertandingan, dia sebagai modelnya di lapangan. Ya, dia yang terus untuk yang ibarat kata ada anak yang kurang aktif sebagai bisa menjadi supporter. Artinya kegiatan tersebut itu biar menyeluruh, biar efektif dan berperan semua di dalam kegiatan tersebut. Yang maksudnya untuk mengukur itu kegiatan sudah efektif atau belum itu kan kadang suatu kegiatan kita sudah jalankan semuanya, pembelajaran melalui SEM itu efektif atau tidak ya yang sudah kita laksanakan, bagaimana cara pengukurannya?
Berarti mengukur keberhasilannya. Melihat dari keberhasilan pembelajaran. Ya. Ya, yang pertama melihat daripada keberhasilan atau efektivitas pelaksanaan SEM tersebut, jelas sebagai seorang guru itu sebagai leader, sehingga kita biar bagaimanapun juga tingkat keberhasilan itu kan masing-masing. Ada yang kita menginginkan suatu keberhasilan tersebut yang penting ya anak menikmati. Ada yang kita menginginkan misalkan kegiatan tersebut berjalan dengan lancar untuk persiapan kegiatan lomba misalkan seperti itu. Jadi untuk metode pengukurannya saya rasa sesuai dengan situasi dan kondisi di sekolahan masing-masing. Mungkin saya sedikit hanya menambahkan untuk dari keberhasilan dari acara SEM itu, yang pertama dari keberhasilan perencanaan. Perencanaannya sudah dirancang sedemikian rupa dengan baik atau belum. Kemudian tahap yang yaitu pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Apakah semua terlibat aktif sesuai dengan tugasnya masing-masing? Ya. Kemudian yang terakhir yaitu hasil, ya. Hasilnya bagaimana? Ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Buat produksi motornya banget. Oke, terima kasih silakan. Biasa sekali. Foto dulu atau bagaimana? Pertanyaannya luar biasa. SEM itu berhasil itu dari apa? Dilihat sekolah itu SEM itu bisa berhasil. Luar biasa jawabannya dari Kak Eko. Dilihat keberhasilan bisa dilihat dari apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk meriah, pembelajaran meriah, semua punya porsinya masing-masing, sudah berhasil. Tapi belum tentu di sekolah lain. Pembelajaran saya untuk mempersiapkan kegiatan misal di event yang terdekat Kopda. Nah, dilakukan pembelajaran SEM, semua terlibat. Nanti outputnya untuk pembelajaran untuk di kejuaraan pertandingan Kopda atau perlombaan di Kopda. Luar biasa sekali, penanyanya luar biasa, penjawabnya juga hebat sekali, tepuk tangan. Dan yang pertama tadi pertanyaannya di apa ya kalian? Kak Renato ya tadi yang tadi peran Pengalaman belajar yang lengkap itu seperti apa? Pengalaman belajar yang lengkap itu seperti apa? Kemudian kakak sudah menjelaskan bahwa di SEM ini yaitu bertujuan menawarkan pengalaman belajar yang lengkap di konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Tadi Kak Mas menjelaskan bahwa pembelajaran ini itu siswa diajari, disimulasikan, diterapkan proses pembelajaran yang nanti akan dibawa di kehidupan nyata. Kadang di pembelajaran misal sepak bola, mungkin kakak-kakak supporter yang bagus itu seperti apa? Pose ure-ure, pose menek, pose ure-ure, pose omongannya seru, atau yang tertib, atau yang nanti bisa contohnya sebuah supporter di situ bisa membuat lagu, bisa membuat koreografi yang kemungkinan diharapkan supporter itu memberikan satu tambahan support psikologi kepada pemain. Tapi kadang yang terjadi tidak seperti itu, kakak. Nah, tidak gelut, gayeng dengan seperti itu. Nah, itu yang perlu kita ajarkan ke anak didik kita, bahwa di SEM ini pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata, terutama misal yang di supporter tadi memberikan pengajaran bahwa supporter itu harus baik, supporter fasilitas komplit. Kemudian di SMP SD-nya Kak Warno di SD Boja 2 atau di SD mana Kak? Siswanya berapa? 84 bagi 6 kita 20-an ya Kak ya? Itu tidak nyampe, sekitar 15-an Kak. 14-an. Kak Warno di 67. Kak Ardi
Coba 32 kali 32 18. Oke, dari sini kita lihat bahwa tempatnya Kak Adi, siswanya banyak. Kemungkinan fasilitasnya juga di tempat yang lain. Mungkin karena siswanya sedikit, saya itu kemarin lihat di ada salah satu fasilitas teman saya di Jogja itu ngajarnya ambil dari kelas itu kemudian sambil mencoba menginformasikan hasil rencana penerapan SEM berdasarkan situasi 1 yang akan dibacakan oleh Kak Inung. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama Pak Sugimen ingin menerapkan sport education model di kelas 5 dengan 23 murid, tetapi memiliki keterbatasan ruang dan peralatan. Masalah utama adalah ukuran halaman yang kecil dan jumlah peralatan yang terbatas. Kemudian yang kedua, rencanakan aktivitas. Dengan mempertimbangkan keterbatasan, Pak Sugimen dapat merencanakan aktivitas yang sesuai. Misalnya menggunakan pemukul kasti dan bola sepak untuk permainan yang dapat melibatkan semua murid. Aktivitas bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. itu kira-kira metodenya itu apa yang lebih tepat Pak Duwin itu cabangnya misalnya cabang olahraganya itu nanti apa yang lebih tepat dengan situasi tersebut mungkin selnya yang akan dilakukan apa ya apakah fokusnya dengan lapangan itu. Kalau permainan digunakan karena lapangannya terlalu kecil, kalau lapangannya agak lebih sedikit mungkin kalau kita menggunakan dalam sepak bola dalam dimodifikasi kecuali modifikasi alat yang digunakan. Jadi sepak bola itu bisa di jadi gini Kak, nah misal bisa nggak satu bola sepak, satu pemukul kasti dijadikan satu dalam bentuk permainan? Bisa. Bolanya di Sobol. Satu pemukul. Tapi pemukul atau bola gimana Pak? Yuk balapan Bukan pegel lah. Nah, saya sekolah dasar. Sekolah dasar kalau di kan pandangannya mungkin kalau dipukul, kalau bola voli masih jegeringan. Kalau bola sepak dipukul anaknya yang benar karena definisinya SD Pak. Jadi tidak mungkin untuk permainan yang berbahaya untuk permainan seperti itu. Kalau mungkin SMA cuma dibuka seperti itu latihan baseball, latihan bola sepak ya, bola sepak ya mas. Bola sepak ya. Dan menurut jaringan kira-kira itu satu bola sepak, satu pemukul kasti itu cabang permainan, bentuk permainan yang tidak terpisah itu kira-kira apa? Ide Kak. Bukan disendirikan satu bola sepak untuk permainan bola sepak Itu digabungkan. Nah, bisa digabungkan. Itu kira-kira bentuk permainannya apa? Model softball ya? Kalau sepak bola jadi kita harus berpikir ke situ arah situ. Bisa saja, tapi itu untuk permainan modifikasi mungkin memukul bola di sasaran itu kan bisa pakai pemukul kaki. Ya pemulaan lebih tepat ya. Tempatnya dipukul nanti ada sasaran di. Oke, luar biasa. Artinya juga. Oke. Boy-boyinan bisa ya? Kayak kan ditumpuk. Ya. Dari sini, udah ambil lari. Yang bolanya yang untuk Oke, maksud saya seperti ini kakak. Untuk pembelajaran ini itu kalau kita tidak elaborasi kakak, itu kadang pendapat dari kak ini, kak itu kadang bisa bertolak belakang, tapi justru kalau kita satukan kakak, itu menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Tepuk tangan buat Pemanfaatan sarana-sarana yang pertama itu alat dengan alat yang lengkap di sekolah tersebut bisa menyelenggarakan pertandingan sesuai dengan minat siswa. Berikutnya yaitu pemanfaatan teknologi membuat konten olahraga. Untuk pembagian peran
Setiap perwakilan kelas bertugas menjadi panitia penyelenggara sehingga setiap kelas memiliki perwakilan untuk setiap peran. Berikut presentasi dari kelompok Besono. Silakan kalau ada tambahan atau masukan bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, enggak untuk analisis situasi ini. Ya, saya nambah. Karena sudah lengkap, pembelajaran bisa terlaksana dengan maksimal. Cukup. Alatnya lengkap. Lapangannya luas. Muridnya banyak. Berapa lagi? Ya. Ini dari situasi 2 ya, itu ibu ulang mengakses di SMA 1. Bapak. Lengkap dong, Bapak. Ya nggak apa-apa gimana? Mungkin ini yang saya tanyakan, dengan semua fasilitas yang ada, yang saya tanyakan itu bagaimana cara mempelajari SEM terkait dengan memiliki lab komputer, kemudian ruang podcast, itu memanfaatkannya dalam pembelajaran PJOK itu seperti apa? Sudah dijelaskan tadi untuk memanfaatnya. Itu dalam itunya, dalam apa namanya? Dalam realnya. Sebenarnya Ya, dalam sebenarnya bukan penjelasannya tapi penerapannya itu seperti apa? Ruang komputer, kemudian podcast itu pemanfaatnya untuk SEM sendiri itu seperti apa? Nah, itu. Untuk yang pertama ruang komputer itu biasa digunakan untuk sebagai tim perancang. Perancang biasanya kan membuat perencanaan di ruang komputer, banyak cari referensi lewat Google dan sebagainya. Tim perencanaan itu biasanya ya dari OSIS pendidikan di SMK, dan OSIS itu pasti terdiri dari masing-masing kelas ada perwakilannya. Ya, pemanfaatannya untuk perencanaan karena lombanya kita di luar, otomatis ruang komputer ini kita buat untuk ruang perencanaan kita untuk program yang akan kita laksanakan. Mungkin seperti itu. Tambahan ya, dengan adanya ruang komputer kita bisa membuat pelaksanaan lebih menarik, misalnya dari segi membuat pengumuman dan lain-lain kepada semua siswanya itu dirancang di ruang komputer tersebut, memanfaatkan komputer dengan membuat desain atau pamflet yang lebih menarik sehingga nanti minat siswanya itu akan semakin lebih bagus. Ya Bu, selanjutnya apa itu selain ini? Podcast. Podcast. Bisa nonton live di sini. Ruang podcast. Podcast untuk Pak. Nanti sudah berbincang dengan saya dengan ini. Podcast sudah menjelaskan. Setiap pertandingan bisa di live kan. Yang nonton itu tidak cuma dari siswa tersebut, Streaming. bisa streaming. Dan disebarkan ke wali siswa juga bisa. Karena Kasihkan di link. Pojok perubahan dilaksanakan banyak lengkap ya. Bagaimana Kak Ardi? Ada tambah lain? Kayaknya moga Kata-kata lengkap sendiri. Di-scan, foto scan ya Kak ya? Kalau nggak lengkap kan bingung. Nggak ada lengkap. Lo anak kaget. Dan nanti kalau foto scan khusus Ya, ini tidak usah. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Pertama yaitu untuk menyiapkan musim, yang pertama menentukan tujuan
musim itu menentukan tujuan yang jelas untuk musim tersebut baik dari segi pembelajaran, keterampilan, olahraga maupun pengembangan sikap dan nilai positif. Yang kedua, pembagian tim. Membentuk tim-tim yang seimbang secara kompetitif dengan mempertimbangkan faktor seperti kemampuan, keahlian, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu perencanaan jadwal, menyusun jadwal kegiatan musim, termasuk latihan, kompetisi internal dan kompetisi eksternal, dan memastikan waktu yang cukup untuk setiap aspek kegiatan. Berikutnya yaitu yang kemudian presentasi dari kelompok 1 bisa ditanggapi atau mau menambahkan silakan. Jika ada, terima kasih. Terima kasih. Tidak ada. Dengan keputusan taktis sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing tim atau kelompok. Evaluasi keterampilan dan kemajuan, pemilihan pemain, persiapan administratif. 4. Puncak pertandingan. Hakikat puncak pertandingan merupakan tahap akhir dan siklus pembelajaran olahraga. Konsep puncak pertandingan dalam SEM melibatkan elemen penting diantaranya persiapan. Sebelum mencapai puncak pertandingan, peserta didik akan melewati serangkaian pelajaran dan latihan untuk mempersiapkan secara fisik, teknis, taktis, dan mental. Puncak pertandingan dalam SEM memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan keterampilan dan pengetahuan. Setelah puncak pertandingan, penting bagi peserta didik untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pengalaman. B. Persiapan menuju puncak pertandingan. Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum memasuki puncak pertandingan dalam SEM. 1. Persiapan fisik, persiapan teknis dan taktik, pengetahuan tentang peraturan dan etika, mentalitas kompetitif, perencanaan dan koordinasi, dan pengawas dan wasit, 5. Pembimbing refleksi. Demikian paparan dari kelompok kami. Silakan. Tidak ada. Terima kasih. Lanjut, sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Arjuna ini akan menghasilkan hasil dari tentang atau pencatatan pertandingan. Fungsi dan makna rekod. 1. Pemantauan kemajuan. Dapat memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran dalam SEM. 2. Evaluasi dan membantu guru dalam melakukan evaluasi terhadap murid selama proses pembelajaran. 3. Kemampuan prestasi. Guru dapat mengakui dan menghargai prestasi peserta didik. 4. Penyesuaian pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu dan tim. 5. Rencana pengembangan. Guru dapat merencanakan program pembelajaran yang sesuai untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman siswa. Tugas guru pada saat taking record. 1. Mengumpulkan data yang relevan terkait dengan kemajuan peserta selama proses pembelajaran. 2. Merekam dan menganalisis data. 3. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. 4. Merencanakan pembelajaran selanjutnya.
tentang rekomendasi fungsi dan makna tahap positivity dalam fungsi dan makna yang penting yang lain yang pertama memperkuat ikatan sosial, yang kedua meningkatkan keterlibatan dan motivasi, yang ketiga membangun identitas dan kehormatan tim, yang keempat positivity memperkuat rasa solidaritas, kelima meningkatkan kualitas pengalaman olahraga, yang keenam memperkuat nilai-nilai fair play. Unsur-unsur yang harus disiapkan yaitu yang pertama tema dan konsep, dua acara pembukaan, tiga dekorasi dan perhiasan, empat hiburan dan penampilan, lima permainan dan aktivitas interaktif, enam makanan dan minuman, tujuh penghargaan dan hadiah, delapan dokumentasi dan catatan. C. Peran guru pada saat aktivisi dalam set. Peran guru sangat penting untuk menciptakan dan memfasilitasi pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Antara lain sebagai berikut: 1. Sebagai perencana acara. 2. Mendukung kolaborasi tim. 3. Mendorong semangat tim. 4. Memfasilitasi pemberian penghargaan. 5. Mengintegrasi nilai-nilai fair play. 6. Evaluasi dan refleksi. D. Peran peserta didik pada saat tahap aktivisi dalam SEM. 1. Berpartisipasi aktif. 2. Membangun solidaritas tim. 3. Mengapresiasikan kreativitas. 4. Menghargai prestasi. 5. Menunjukkan sportivitas. 6. Refleksi dan evaluasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada Kita foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari kelompok Sandewa akan memaparkan evaluasi SEM dan refleksinya. Yang pertama evaluasi SEM dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama yaitu keterampilan motorik dan teknik olahraga. Keterampilan fisik melibatkan teknik spesifik dalam cabang olahraga seperti devil, passing, dan lain sebagainya. Penilaian tidak hanya pada kecepatan. Kelompok Sandewa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Kita integrasi fungsi dan makna PJOK melalui sport education model. Kakak nanti kakak merencanakan sport education model yang akan dilaksanakan kakak besok pagi. Jadi kita fitkan kira-kira materinya apa, konsepnya bagaimana, pelaksanaannya seperti apa untuk SEM besok pagi. Jadi benar-benar planning hari ini kita matangkan. Kemudian nanti jobnya saya yakin kakak nanti bisa mengelola seperti contoh yang kira virus. Kelompok sebelum Sadewa kelompok apa tadi kak? Nakula tadi apa? Presentasinya? Belum festivalnya. Dan di situ hadiah itu masuknya di kelompoknya Kak Inung. Jadi bagiannya Kak Inung itu kan. Oh, kalau hadiah ada ini lah seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu Kak. Oke, kemudian tujuan sesi kita kali ini yaitu kakak memahami ketercapaian pembelajaran SEM, kemudian mampu merancang sesuai dengan kondisi sekolahnya, kemudian mampu menganalisis kebutuhan kolaborasi dan implementasi SEM, dan mampu mempraktekkan SEM sesuai dengan perencanaan. Di perencanaan hari ini kakak-kakak akan dipraktekkan besok pagi ya. Oke, kemudian aktivitas 1, potensi apa yang dimiliki oleh sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, kakak mengajar. Kakak coba petakan aset yang dimiliki di sekolah kakak mengajar. Coba petakan dengan menggunakan cara berpikir aset based thinking. Monggo per kelas diisi dulu kakak. Per kelompok diisi dulu. Organisasinya Kopi.
Kak ditulis di sini rangkaiannya seperti apa, tapi sebelumnya bisa kakak tulis di kertas yang lain dulu biar apa, begitu di sini sudah matang. Bisa bentuk gambar atau seperti apa, monggo. Sekalian sambil ngisi itu kita nyiram bro biar waktunya kita nyiram. Yang nanti besok main diusahakan tidak jadi panitia ya. Ya, siap. Tadi saya main dari panitia berarti mau makan kok. Main. Sama dengan juara semuanya. Main. Sama dengan juara. Sama dengan bisnis usaha. Enggak ada panitia, ketua penyelenggara. Nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Orang duduk, ya salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat biasa tangannya nang buri itu. Sangune Pak. Yang saya hormati Kepala Daerah Kabupaten Batang atau yang mewakili Teko. ya, bukan yang mewakili. Ya, siap. Yang saya hormati kepada panitia, yang saya hormati pada wasit dan perangkat pertandingan serta para peserta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan hari ini pertandingan petang tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka. Tetap semangat, junjung sportivitas. Salam olahraga jaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih. Dongo orang untuk framing wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kegiatan kali ini sudah selesai. Terima kasih demi pelaksanaan kegiatan pada kegiatan hari ini. Banyak kita berdoa bersama-sama membaca Al-Fatihah. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi Acara yang selanjutnya. Saya sebagai pembaca. Lagi bawa posine. Nah, Untuk melakukan simbolis sebagai tanda pembukaan. makasih ya. Antara
Kakak luar biasa sekali kakak, dari bagaimana kakak mempresentasikan SEM, kemudian perdebatan yang kakak lakukan, banyak pertanyaan, banyak jawaban, akhirnya kita menemukan titik tengah bagaimana SEM itu akan dilakukan, penerapannya bagaimana, dan outputnya adalah untuk peserta didik. Terima kasih doa kita dijabahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjalanan kita ke rumah sampai dengan keluarga selamat. Dan kita akan ketemu lagi di hari terakhir untuk besok pagi, yaitu SEM. Jangan lupa pakai seragam kebesaran kita, yaitu yang pink. Itu saja. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan doa. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Sore.